Perkenalkan, saya Novia Zulfadiana, mahasiswa profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya jika saya menjadi seorang pimpinan apotek pada masa pandemi. Pada masa pandemi seperti ini, dapat dilihat bahwa sektor bisnis akan menurun. Tidak hanya bisnis apotek, tetapi banyak bisnis-bisnis di Indonesia maupun di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Hal ini merupakan salah satu dampak karena diberlakukannya PSBB di Indonesia. Namun, PSBB itu sendiri pun memang harus dilakukan karena untuk mengurangi atau untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Dengan saya sebagai pimpinan di apotek, saya akan memfokuskan apotek saya dan karyawan-karyawan saya pada pelayanan online. Pelayanan online di sini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih mempermudah masyarakat dalam pembelian obat ataupun berkonsultasi mengenai obat. Dalam pelayanan online ini, masyarakat dapat memesan, membeli, ataupun berkonsultasi mengenai obat atau alat kesehatan lain melalui nomor admin yang sudah kami sebarkan. Dari kami pun, pihak apotek juga tidak akan lupa untuk meminta identitas dari pembeli tersebut secara lengkap, sehingga dari pihak apotek pun dapat memantau penggunaan obat dari si pasien dan memberikan KIE kepada pasien jika diperlukan. Untuk menunjang pelayanan online kami juga bekerja sama dengan GoSend ataupun Grab Express. Kami akan memastikan bahwa obat yang telah dibeli oleh pasien akan sampai ke tangan pasien atau masyarakat dengan keadaan yang masih aman dan berkualitas. Selain itu, kami juga akan tetap melakukan pembelian secara offline atau pembelian langsung ke apotek. Saya akan tetap mempekerjakan karyawan saya di masa pandemi seperti ini, tetapi tetap melakukan prinsip physical distancing dan menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Apotek kami juga akan menyediakan hand sanitizer yang dapat digunakan oleh pasien ataupun pelanggan yang diletakkan di area tertentu. Selain itu, para pelanggan atau pasien dapat mengorder obat melalui jendela apotek sehingga tidak terjadi kontak langsung antara pelanggan dan karyawan. Kami juga akan mengedukasi pasien atau masyarakat bagaimana etika ketika membeli obat secara langsung di apotek. Yang pertama yaitu pastikan mereka harus mendesinfektan tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke apotek. Selanjutnya, mereka harus menjaga jarak antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya atau antara pelanggan dengan karyawan dengan jarak 1-2 meter. Nah, ketika mereka batuk ataupun bersin, segera tutup dengan tisu dan segera buang tisu tersebut, atau bisa dengan melakukan etika batuk dengan baik dan benar. Selanjutnya, hindari berjalan di luar petunjuk langkah yang sudah ditempelkan di lantai. Hindari juga berjabat tangan di dalam maupun di luar apotek, dan untuk pasien atau masyarakat segera menyiapkan resep yang telah dibutuhkan. Kami juga tidak menganjurkan kepada masyarakat untuk berlama-lama berada di apotek. Kami juga menganjurkan kepada pasien atau masyarakat yang mempunyai usia lanjut sebaiknya tidak membeli obat langsung ke apotek dan meminta tolong kepada kerabat keluarga untuk memenuhi keperluannya. Untuk memastikan kelangsungan operasional apotek, tim pelayanan apotek dibagi menjadi beberapa shift. Misalnya, ada yang shift pagi dan ada yang shift sore. Dengan adanya jeda waktu penutupan singkat saat pergantian shift, apotek dapat dilakukan desinfektan secara menyeluruh dan dapat dipastikan bahwa karyawan shift pertama dan karyawan shift kedua tidak melakukan kontak secara langsung. Untuk setiap apoteker atau karyawan yang sedang bertugas, dipastikan setiap saat selalu menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya, dan dianjurkan untuk sebaiknya tidak menggunakan aksesoris seperti gelang jam, gelang, ataupun cincin. Semua hal ini dilakukan bahwasannya untuk mengurangi atau memutus rantai penyebaran dari virus corona itu sendiri.
Pada masa pandemi seperti ini, apotek mengalami kelangkaan ketersediaan seperti hand sanitizer, masker, suplemen, maupun vitamin. Saya sebagai pimpinan apotek akan mengarahkan semua karyawan saya untuk setiap harinya untuk mencari PBF-PBF yang menjual ketersediaan barang tersebut. Dan setiap hari saya akan mengarahkan karyawan untuk selalu memfollow up kapan stok barang tersebut akan tersedia. Tentunya kami juga akan memilih PBF-PBF resmi yang sudah terdaftar di pemerintahan. Kami juga tidak akan mengambil keuntungan yang berlebihan dari penjualan barang-barang tersebut. Saya juga akan meminta untuk setiap karyawan tidak mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan pribadi. Saya juga akan menetapkan bahwa pembelian barang-barang tersebut harus dibatasi jumlahnya pada setiap individu. Hal ini dikarenakan agar apotek kami dapat melayani kebutuhan masyarakat secara merata. Kami juga akan mencoba untuk membuat atau memproduksi sendiri hand sanitizer dengan racikan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Kami juga akan menjual dengan harga yang normal, tidak menjual dengan harga-harga yang sangat mahal seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Jika dilihat dari pelayanan apotek kami pada masa pandemi seperti ini, apotek kami tidak hanya melakukan pelayanan secara langsung di apotek, tetapi apotek kami juga memfokuskan pelayanan secara online. Nah, pelayanan secara online ini sangat menguntungkan masyarakat, karena masyarakat memang harus mengurangi aktivitas ataupun kegiatan di luar rumah. Dengan diberlakukannya pelayanan online di apotek kami juga merasa diuntungkan karena apotek kami meskipun pada masa pandemi seperti ini kami masih dapat melayani kebutuhan dan keperluan masyarakat dengan memuaskan. Sehingga dari dua pelayanan yang kami terapkan di apotek kami masih dapat mengcover biaya yang diperlukan seperti biaya listrik, PDAM maupun gaji karyawan. Intinya untuk masa ini apotek lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dibandingkan dari segi bisnis untuk penjualan kebutuhan barang di masa pandemi ini. Etika profesi lebih diutamakan dibandingkan dengan mencari atau mendapatkan keuntungan secara pribadi. Hal ini wajib dilakukan karena demi mendukung pemerintah dan tenaga kesehatan lainnya dalam menangani pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita semua sejawat apoteker ataupun sejawat tenaga kesehatan lainnya harus kompak, harus tetap semangat, dan harus percaya bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini akan segera berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin di balik pandemi ini Tuhan sedang merencanakan skenario terbaiknya untuk para hambanya. Jangan lupa kita sebagai manusia harus tetap berusaha, selalu berdoa dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.